Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Muslim Speak Up. Selamat datang di channel Muslim Speak Up. Kali ini Anda tengah menonton tayangan pada segmen MSupedia. Pada segmen ini Anda akan menemukan pengalaman dari berbagai informasi seputar Islam. Dan di video kali ini kita akan membahas 10 tempat tinggal jin yang dijelaskan Rasulullah dalam Islam. Di dunia ini, jin dan manusia dikatakan hidup berdampingan dengan alam yang berbeda. Di mana manusia tidak bisa melihat alam jin, akan tetapi jin dapat mengetahui keberadaan manusia. Perlu diketahui bahwa jin mempunyai markas atau sarang tersendiri yang sebaiknya kita berhati-hati dan tidak mengganggunya. Mengenai tempat tinggal jin, Rasulullah sendiri meriwayatkan sejumlah tempat yang dipercaya sebagai sarang jin. Lalu apa saja tempat-tempat yang diriwayatkan oleh Rasulullah sebagai sarang jin? Terdapat 10 tempat tinggal jin yang dijelaskan Rasulullah dalam agama Islam. 1. Pasar. Di dalam pasar terdapat berbagai kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia seperti penipuan, pencurian, mengumbar aurat, dan sebagainya. Bahkan umat Islam meyakini bahwa pasar adalah tempat terjadinya peperangan para jin. Selain menjadi sarang jin, pasar juga menjadi tempat yang paling dibenci oleh Allah karena berbagai kemaksiatan yang terjadi di sana. 2. Dalam lubang. Terkadang di dalam lubang tanah, bebatuan, dan pepohonan terdapat para jin, maka dari itu Rasulullah melarang kencing pada sebuah lubang. Karena sering menjadi tempat tinggal jin, tidak heran bila Rasulullah juga membenci lubang-lubang yang tidak jelas. 3. Kuburan. Sudah dijelaskan bahwa permukaan bumi atau tanah itu suci dan boleh didirikan sholat di atasnya. Namun Rasulullah membuat pengecualian bahwa kuburan dan kamar mandi tidak boleh didirikan sholat di dalamnya. Terkadang kuburan menjadi tempat untuk persembahan para kaum musyrik seperti dukun dan sebagainya. Mereka meminta bantuan kepada jin untuk memenuhi kebutuhannya. Namun, jin juga akan meminta imbalan dan akan menyesatkan manusia. 4. Masjid. Ketika di dalam masjid, terkadang seseorang bisa melihat hal-hal aneh karena di dalamnya terdapat jin muslim. Umat Islam meyakini bahwa jin muslim sama seperti halnya manusia yang ingin melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Sesungguhnya, masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka siapapun dapat menyembahnya di masjid termasuk jin muslim. 5. Rumah. Jika hendak masuk ke dalam rumah, ingatlah untuk mengucapkan salam atau membaca doa. Apapun kegiatan yang dilakukan di dalam rumah, hendaknya kita selalu berdoa agar dijauhkan dari sifat setan atau jin jahat. Apabila sudah merasakan hal aneh di dalam rumah, berdoalah supaya tidak diganggu oleh keberadaan jin tersebut. Karena rumah dengan kondisi tertentu bisa saja menjadi sarang jin dan menebar energi negatif. 6. Kamar mandi. Kamar mandi dipercaya menjadi tempat tinggal jin. Tempat-tempat buang hajat seperti kamar mandi ini juga dihadiri oleh para setan. Maka dari itu, jika hendak masuk kamar mandi, ucapkanlah doa untuk berlindung dari setan agar tidak diganggu. 7. Gunung. Diceritakan bahwa dalam sebuah perjalanan Rasulullah, beliau melihat bahwa jin muslim dan jin musyrik sedang bertengkar. Lalu mereka meminta ditempatkan di suatu tempat, maka Rasulullah menempatkan jin muslim di jalan perkampungan dan gunung-gunung. Sedangkan jin musyrik ditempatkan di antara gunung dan laut. Berawal dari hal tersebut, banyak yang percaya kalau di daerah pegunungan terdapat banyak jin. 8. Kandang unta. Menurut umat Islam, kandang unta diciptakan dari setan-setan atau jin. Maka terdapat larangan untuk melakukan sholat di kandang unta. Sehingga kandang unta dipercaya menjadi tempat atau markasnya para golongan jin. 9. Lautan. Banyak orang yang percaya jika bangsa jin ada yang memiliki kerajaan di laut, sehingga banyak yang percaya akan cerita Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul sebagai penguasa Laut Selatan. Rasulullah sendiri pernah bersabda, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di lautan. Rasulullah sendiri pernah bersabda, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di lautan. Dari lautan, para iblis mengirim pasukannya untuk mengacaukan manusia. 10. Padang pasir dan gua. Kita mungkin pernah mendengar atau melihat orang-orang musyrik yang melakukan pertapaan di dalam gua. Karena di dalam gua diyakini sebagai tempat tinggal jin yang bisa mengabulkan berbagai keinginan manusia. Selain gua, daerah padang pasir juga dipercaya sebagai tempat adanya golongan jin karena sangat jarang ada manusia yang tinggal di sana. Itulah 10 tempat yang dipercaya menjadi markasnya para golongan jin menurut Islam.
Terima kasih telah menonton tayangan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap support kami dengan menekan tombol like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa buat aktifkan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan info-info menarik selanjutnya.